Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel kelas KPI 4A, dan yang saya hormati pula para penonton yang menonton video saya. Mudah-mudahan pada hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan membuat video learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel pertemuan yang ketujuh. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan yang ketujuh ini kelas KPI 4A sudah mulai melaksanakan perkuliahan secara offline di kampus. Yang sebelum-sebelumnya kita melaksanakan presentasi secara online, secara daring. Maka pada hari ini kita melaksanakan perkuliahan secara offline di kelas dan melanjutkan presentasi, yaitu kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 5. Dan kelompok 5 ini membahas tentang makalah, artikel, berita, opini, feature, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan karya penulisan jurnalistik dan karya penulisan akademik. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh dari pembahasan kelompok 5 ini, kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan karya penulisan jurnalistik dan karya penulisan akademik. Nah, teman-teman sekalian, kalau karya tulis jurnalistik itu merupakan hasil dari proses jurnalistik yang mencakup pengumpulan, lalu penulisan, penyuntingan, dan penyebaran berita dan informasi kepada publik melalui berbagai media massa. Kemudian apa saja yang merupakan karya tulis jurnalistik itu? Yang pertama adalah berita atau news, kemudian pandangan atau opini yang bisa dikatakan views, kemudian yang ketiga adalah feature atau karangan khas. Nah, teman-teman sekalian, kemudian apa yang dinamakan dengan karya penulisan akademik? Kalau karya penulisan akademik adalah tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis dan juga logis untuk mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan data dan juga teori yang relevan terhadap pembahasan. Kemudian apa yang membedakan antara karya penulisan jurnalistik dan juga karya penulisan ilmiah atau karya penulisan akademik? Yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada kepada tujuannya, kemudian terletak pada gaya penulisannya, kemudian yang ketiga adalah kepada audiens yang ditujunya. Nah, kalau karya penulisan jurnalistik ini berfokus kepada penyebaran informasi secara cepat dan juga menarik kepada masyarakat luas, dan juga menggunakan bahasa yang sederhana, tidak terlalu formal, dan juga pastinya mudah dipahami oleh audiensnya. Berbeda halnya dengan karya penulisan akademik. Kalau karya penulisan akademik ini ditujukan kepada komunitas ilmiah yang memang bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan teori, kemudian menggunakan bahasa yang sangat formal dan menggunakan struktur penulisan yang ketat. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas tentang karya penulisan jurnalistik dan karya penulisan akademik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan apa saja yang dimaksud, apa saja karya tulis
yang termasuk dengan karya tulis jurnalistik dan juga karya tulis akademik. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai makalah. Makalah merupakan makalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai dua hal. Nah, yang pertama adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Kemudian yang kedua adalah makalah didefinisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan pembelajaran di suatu sekolah atau perguruan tinggi. Itu yang dimaksud dengan makalah. Nah, kemudian yang kedua adalah esai. Apa yang dimaksud dengan esai? Esai pada awalnya didefinisikan sebagai karangan prosa dengan bahasa dan cara yang menarik. Nah, esai ini berisi mengenai pembahasan suatu permasalahan secara sepintas dan dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi kalau ada suatu permasalahan yang sedang ramai dibahas gitu, atau yang sudah lama terjadi, kemudian dibahas lagi dan dikemas lagi oleh si penulis berdasarkan apa yang ia yakini, seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan opini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, opini diartikan sebagai pendapat, pikiran, dan juga pendirian seseorang. Nah, opini ini bersifat subjektif, artinya artinya kebenarannya tidak dapat langsung dibuktikan, dan biasanya opini sangat dipengaruhi oleh latar belakang seseorang atau penulisnya. Nah, teman-teman sekalian, yang selanjutnya adalah feature. Apa yang dimaksud dengan feature? Feature adalah cerita atau karangan khas yang berdasarkan pada data dan juga fakta yang diperoleh melalui proses jurnalistik. Nah, setelah membahas feature, kita membahas mengenai berita. Apa yang dimaksud dengan news atau berita? Berita adalah suatu laporan faktual dan aktual mengenai suatu peristiwa, kejadian, atau fenomena yang bernilai penting dan juga menarik bagi halayak atau bagi masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir adalah lalu apa perbedaan karya penulisan jurnalistik dan juga karya penulisan akademik? Nah, kalau karya penulisan jurnalistik itu berfokus kepada penyampaian informasi secara faktual dan juga aktual. Nah, berarti karya penulisan jurnalistik ini berfokus kepada penyampaian berita secara cepat dan juga secara aktual atau secara faktual berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Gitu. Dan juga menggunakan prinsip 5W1H untuk membuat suatu karya penulisan jurnalistik, dan juga menggunakan gaya bahasa yang lugas dan langsung kepada pokok pembahasan. Berbeda halnya dengan karya penulisan akademik. Kalau karya penulisan akademik ini berfokus pada pengembangan argumen yang didukung oleh bukti-bukti, yang didukung oleh data-data sebagai penguat argumen tersebut, dan disertai dengan analisis yang mendalam dari seorang penulis. Jadi struktur penulisan karya tulis akademik ini memiliki struktur yang sistematis dan juga memiliki pembahasan yang komprehensif atau secara menyeluruh. Itu perbedaan antara karya tulis jurnalistik dan juga karya tulis akademik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang ketujuh ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk para penonton sekalian. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.